Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang menjadikan kita bisa duduk bersama di majelis ilmu ini adalah nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita bersyukur karenanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam yang demikian indahnya sehingga kita bisa merasakan kesejukan agama Islam sampai hari ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fitrah manusia akan mencari figur yang akan dijadikan sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai contoh dalam hidupnya. Kalaulah figur yang diinginkan adalah satu individu, satu person, maka individu yang layak untuk dijadikan sebagai panutan dan teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harapkan meyakini datangnya hari kiamat sedangkan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Ayat yang mulia ini dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-21 ini menegaskan bahwa figur tokoh yang patut kita contoh, kita jadikan sebagai teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam skala yang lebih besar, dalam skala makro, maka generasi komunitas yang perlu kita contoh, yang kita jadikan sebagai teladan adalah para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya, dan mereka adalah sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan untuk seluruh umat manusia yang ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Itu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian masa yang setelahnya yaitu masa tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian masa yang setelahnya yaitu masa tabi'ut tabi'in. Maka mencontoh, meneladani para sahabat adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, karena mereka adalah generasi terbaik dari umat Islam ini. Amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah amalan yang utama yang tidak bisa dibandingkan oleh generasi-generasi setelahnya. Amalan mereka itu sangat banyak secara kuantitas dan sangat besar secara kualitas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. "Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya para sahabat-sahabatku itu berinfak, apabila kalian berinfak dengan satu gunung emas, kemudian sahabatku hanya berinfak dengan satu mud atau setengahnya, maka itu tidak akan menyampai sedekah sahabat-sahabatku.
Itu kalau sedekahnya sahabat hanya 1 mud, hanya setengah mud. Maka infaknya orang-orang yang selain sahabat, 1 gunung Uhud tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat. Dan ketahuilah akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, sahabat tidak hanya berinfak dengan 1 mud, tapi berinfak dengan harta mereka, separuhnya, bahkan seluruhnya. Kita tahu, pada saat perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh hartanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika?" Semuanya engkau bawa ke sini, apa kiranya engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, abqaitullah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar yang waktu itu sudah sampai pada usia senja dan sudah tunanetra. Maka mendengar Abu Bakar membawa seluruh perabot yang ada di rumahnya, maka bertanyalah Abu Quhafah kepada Asma, istri Abu Bakar. "Wahai Asma, apa kiranya yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kita?" Ketika dia tahu, dia mendengar bahwasanya Abu Bakar telah membawa semua perabot-perabotnya. Maka Asma megang tangan Abu Quhafah dan meletakkan tangan Abu Quhafah di tembok. Ini yang ditinggalkan. Di dinding rumahnya. Seandainya rumah ini bisa diangkut, maka saya akan diangkut oleh Abu Bakar, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang besar infaknya, dan pahala infak mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian banyaknya. Belum lagi perjuangan mereka. Bagaimana mereka harus menyebarkan Islam, mereka harus bersabar dengan berbagai gangguan orang-orang kufar, dan itu mempertinggi derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat adalah perjuangan yang berat, yang tidak bisa dibandingkan dengan perjuangan orang-orang setelahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya, lalu yang datang setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan para sahabat adalah perjuangan yang tidak ringan, dan ini mempertinggi derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tepat kiranya ketika seorang muslim dan muslimah meneladani generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat. Apalagi mereka telah meninggal dunia di atas keimanan, di atas Islam, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang masih hidup, ya, yang ada, maka belum tentu dia selamat dari fitnah. Kita tidak tahu bagaimana ujung usianya. Apakah itu husnul khotimah atau naudzubillah sebaliknya su'ul khotimah. Adapun para sahabat, maka mereka telah menutup usia mereka dengan amalan-amalan yang mulia, dan mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Maka ada perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalaulah kalian ingin mencari figur, ingin mencari teladan yang ingin dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kalian, faqtadu bil mayyit, maka ambillah teladan dari orang yang telah meninggal dunia, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup mereka tidak selamat dari fitnah. Artinya kita tidak tahu apa penghujung dari usia mereka, apakah kebaikan atau naudzubillah keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara sifat-sifat mulia para sahabat yang semoga kita dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Fatih pada ayat yang ke-29 menjelaskan bagaimana sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat-sahabatnya, mereka asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka keras kepada orang-orang kafir, sedangkan mereka mengasihi di antara sama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka, kalau engkau lihat, mereka akan banyak melakukan ruku dan sujud karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak dari wajah mereka bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan yang ada dalam kitab Taurat tentang para sahabat. Adapun permisalan dalam kitab Injil seperti sebuah tanaman yang tumbuh dengan demikian kuatnya, demikian kokohnya, yang menjadi bangga, yang menjadikan bangga penanamnya dan menjadikan jengkel orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan wa ajran 'azima, yaitu ampunan dan pahala yang sangat besar. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, di akhir surat Al-Fatah pada ayat yang ke-29 ini, ada 4 pelajaran yang bisa kita keluarkan. Yang pertama, di antara sifat para sahabat adalah mereka keras kepada orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan pada ayat tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, mereka keras kepada orang-orang kafir. Perlu diketahui akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahasanya orang kafir itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kafir harb atau ahlul harb, dan yang kedua adalah ahlul ahad, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, kafir harbi, dan yang kedua adalah ahlul ahad, yaitu orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Ahlul ahad ya, yaitu orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, terbagi menjadi 3 pembagian lagi. Yang pertama adalah ahlul dhimmah, yang kedua adalah ahlul hudnah, dan yang ketiga adalah musta'man. Ahlul dhimmah atau kafir dhimni, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka membayar jizyah, membayar upeti setahun sekali. Mereka dilindungi haknya oleh kaum muslimin, dan orang-orang ahlul dhimmah seperti ini tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua adalah ahlul hudnah, yaitu orang kafir yang tinggal di negaranya tapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka tidak terkena jizyah, tidak berlaku hukum Islam untuk mereka, tapi mereka tidak boleh memerangi kaum muslimin karena perjanjian yang sudah diikat antara mereka dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir yang berkunjung di negeri kaum muslimin, yang mereka ini tidak terkena jizyah, mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, dan mereka diberikan izin untuk tinggal sementara di negeri kaum muslimin, tidak menetap selama-lamanya. Yang dimaksudkan dengan asyidda'u 'alal kuffar, kerasnya para sahabat kepada orang-orang kafir, maksudnya adalah kepada kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang musuhi kaum muslimin. Adapun kafir yang lain, ahlul dhimmah, ahlul hudnah, dan kafir musta'man, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh
ditumpahkan darahnya. Lihatlah bagaimana para sahabat pandai dalam berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, itu mereka meletakkan wala dan barok pada tempatnya. Kemudian pelajaran yang kedua, sifat mulia para sahabat adalah mengasihi sesama kaum muslimin. Allah sebutkan pada ayat tadi, ruhama'u bainahum. Mereka saling mengasihi di antara sama mereka. Dan ini adalah bentuk interaksi antara sahabat dengan manusia. Kalau tadi dengan orang kafir itu mereka keras, orang-orang kafir harbi. Sedangkan kepada kaum muslimin maka mereka saling mengasihi. Dan inilah hakikat persaudaraan yang sejati yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh. Selama dia masih muslim, dia masih orang yang beragama Islam, meskipun ada beberapa kekurangan pada dirinya, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah tetap menjalin hubungan persaudaraan yang baik dengannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Kata Nabi SAW, permisalan kaum mukminin dalam masalah kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggotanya itu sakit, maka seluruh tubuh pun merasakan sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Ketika dia seorang muslim, maka kita harus berusaha untuk berinteraksi dengan baik, saling mengasihi dengan sesama muslim tersebut. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, meneladani sikap para sahabat tadi, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, muslim satu dengan yang lainnya, muslimah satu dengan yang lainnya. Karena muslim pada akhirnya adalah satu tubuh, adalah satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga di antara sifat para sahabat yang mulia adalah mereka banyak melakukan salat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Gua akan melihat mereka banyak melakukan ruku dan sujud dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Inilah interaksi para sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dengan sama manusia, mereka bersikap dengan orang kafir dengan tegas. Adapun dengan kaum muslimin mereka saling menyayangi. Adapun interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat. Kita tahu salat adalah amalan yang utama di dalam agama Islam. Amalan yang besar pahalanya di dalam agama Islam yang mulia ini. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat menjaga, bahkan melakukan salat dengan banyak jumlahnya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan salat. Beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala istiqamah. Wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Wa la yuhafidu alal wudu'i illa mu'min. Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Sahabat, mereka banyak melakukan salat-salat sunnah selain salat fardu. Mereka jaga salat berjamaahnya, dan ini merupakan keutamaan tersendiri. Maka bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin meneladani para sahabat, hendaknya mereka memperbanyak salat, terutama salat-salat sunnah yang telah ditentukan di dalam agama Islam yang mulia. Kemudian yang terakhir, di antara hal yang bisa kita teladani dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tampak kesolihan dan ketawaduan pada diri mereka. Sebagaimana Allah firmankan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak dari wajah-wajah mereka athar sujud, bekas sujud mereka. Para ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan 3 tafsiran tentang tampak athar sujud pada diri para sahabat. Tafsiran yang pertama, yaitu tafsiran dari minoritas, sebagian kecil dari mufassirin, maksudnya adalah hitamnya kening-kening mereka karena banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tafsiran minoritas di kalangan para mufassirin.
Kemudian yang kedua adalah tafsiran mayoritas di kalangan para mufassirin yang dimaksud dengan tampak athar sujud dari para sahabat, yaitu tampak cahaya kesalihan dan ketawaduan mereka. Ketika seorang berinteraksi dengan para sahabat, melihat para sahabat, maka kelihatan dari cara bicaranya, dari tingkah lakunya, bahkan dari aura wajahnya, ini adalah orang yang salih. Ini adalah orang yang tawadu, dia tidak membanggakan dirinya. Itu kelihatan. Tentu kita bisa merasakannya, akhwati fillah. Ketika kita berdialog dengan orang, kita merasakan ini orang seperti ini, seperti itu, ini orang baik agamanya, ini orang yang awam. Kita bisa merasakan. Dan para sahabat pun tampak sedemikian rupa. Maka yang ingin meneladani para sahabat, hendaknya ibadah yang dilakukan ini semakin menambah ketawaduan, tidak menambah kesombongan, dan kesolihan itu tampak dari perilakunya, tampak dari ucapannya. Ucapan yang tidak menyakiti orang lain, perbuatan yang tidak mengganggu orang lain, maka itu bagian dari kesolihan. Dan ingat para akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya athar sujud yang ketiga, menurut tafsiran para mufassirin, selain tadi, selain hitamnya kening, kemudian tampak kesolihan dan ketawaduan, kata para mufassirin yang ketiga adalah pada hari kiamat, bekas sujud para sahabat itu akan bercahaya pada hari kiamat kelak dengan cahaya yang putih. Dan bekas sujud dari para sahabat dan kaum muslimin secara umum yang dilakukan ketika di dunia menjadikan wajah mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Para ulama-ulama kita berbeda pendapat apakah athar sujud itu hanya wajah ataukah 7 anggota sujud, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Tapi ala kulli hal yang jelas bahwa athar sujud yang dilakukan ketika di dunia menjadikan pelakunya tidak akan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat kelak, wal iyadu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'kulun naru ibnu Adam illa atharus sujud. Api neraka akan membakar anak Adam kecuali athar sujudnya, kecuali bekas sujudnya. Haramallahu 'alan nari an ta'kula atharus sujud. Allah telah mengharamkan kepada neraka agar ia tidak memakan, tidak membakar athar sujud, bekas sujud para hamba-hambanya. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 4 sifat yang mulia dari para sahabat yang semoga kita dimudahkan untuk meneladaninya. Baik, sebelum kita tutup, kita murajaah dulu. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sifat-sifat mulia para sahabat yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, dalam individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan, 4 sifat mulia para sahabat. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, apa saja sifat mulia yang ada pada diri para sahabat? Keras terhadap orang kafir, Masya Allah, keras terhadap orang kafir yang pertama. Yang kedua, mengasihi kaum muslimin, mengasihi kaum muslimin. Masya Allah. Yang ketiga, banyak melakukan sholat, banyak melakukan sholat. Dan yang terakhir, tampak kesolihan dan ketawaduan Masya pada Allah, diri. mumtaz, luar biasa. Yang keempat adalah tanpa ketawaduan dan kesolihan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai pembuka dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan ingat bahwa kita punya teladan, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Dan umat ini adalah umat yang terakhir, tapi umat yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dan di antara umat ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk salah satu dari mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dari mana? Dari Sydney Ustadz. Dari Sydney, silahkan dari Sydney. Iya, tadi Ustadz bilang kita bisa merasakan bagaimana cara menilai orang. Tapi kadang feeling suka salah beranggapan ini orang misalnya munafik gitu Ustadz. Tapi misalkan ternyata itu salah, apakah kita berdosa karena jatuhnya jadi suudon? Jazakallah khair.
Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Sydney. Bagaimana ketika seorang berinteraksi dengan orang lain, kemudian dia ada perasaan ini orang kayaknya orang yang nggak baik begitu. Nah, apakah ini bagian dari suudzon ya? Iya, jadi perasaan itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tidak bisa dibohongi ya. Sampai-sampai apa kata Abdullah bin Salam ketika awal-awal melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka beliau mengatakan, aku melihat pada dalam wajah beliau adalah bukan wajahnya seorang pendusta. Artinya fitrah manusia bisa menilai. Tapi selama itu tidak diungkapkan ya, tidak dikeluarkan melalui perkataan, maka itu masih diperbolehkan. Karena begitu dilontarkan maka menjadi suudzon kalau itu adalah sifat yang tidak baik. Adapun kalau itu kebaikan maka ini diperbolehkan. Jadi ketika seorang berinteraksi dengan orang lain maka perasaan itu tidak bisa dibohongi. Ini orang baik atau ini orang yang agak kurang baik begitu. Tapi jangan diungkapkan, jangan dikeluarkan ya untuk antisipasi pribadi saja. Cuman yang jadi penekanan kita tadi bahwa kalau dia adalah orang yang baik ya, maka dia tidak perlu mengatakan dirinya orang yang baik, orang yang salih. Orang yang melihatnya sudah akan bisa merasakan ini bukan orang-orang yang pendusta, ini bukan orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, kekeliruan dan semisalnya. Itu ada dan para sahabat seperti itu. Mereka berinteraksi dengan orang lain tampak kesalehan mereka, kejujuran mereka dan perilaku yang baik dari mereka. Dan semoga kita bisa meneladani sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Seperti itu akhwati fillah. Silakan mungkin yang lainnya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu dari Melbourne. Ya, mau tanya kalau kita seandainya sedang sholat wajib, Iya. kemudian karena ketidakhusukan gitu ya, kita ragu apakah kita setelah membaca surat pendek misalnya, kemudian kita ragu apakah kita tadi membaca surat Al-Fatihah atau tidak, kemudian Masya Allah. kita membaca lagi gitu setelah surat pendek itu, apakah itu diperbolehkan? Iya. Ya, jazakallahu khair. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ada pertanyaan yang sangat bagus ya dari Melbourne. Bagaimana ketika seorang ini dalam sholatnya, kemudian dia ragu ya apakah sudah baca Al-Fatihah ataukah belum. Sehingga ketika selesai surat tadi, apakah dia perlu mengulang atau tidak ya. Yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya ketika ada adzan dikumandangkan, maka setan itu lari, terbirit-birit ya. Dan dia disebutkan dalam hadis dia buang angin ya, supaya tidak mendengar suara adzan itu. Setelah adzan selesai maka mereka akan balik mendekati orang-orang yang akan melakukan ibadah sholat, kemudian dia bisikkan begini dan begitu sehingga orang pun akhirnya lupa ini sudah rakaat yang keberapa. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya. Maka kita juga ingat pula bahwa Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Maka dari sini, apabila seorang itu memang benar-benar ragu ya, artinya dia membaca atau tidak, maka dia mengambil yang aman. Itu dia belum membaca begitu. Dia belum membaca, maka dia mengulangi Al-Fatihahnya lagi. Kalau salatnya adalah salat yang sir ya, kalau salat jahar kayaknya akan ditegur oleh makmumnya. Dia mengulang Al-Fatihahnya lagi, kemudian dia mengulang surat pendeknya lagi. Seperti itu. Tapi kalau ini kontinuitasnya sering ya, artinya sering dia lupa, maka ini tidak boleh, harus dilawan. Dia harus berusaha tidak lupa dalam salatnya. Karena kalau sekali maka itu mahdzur, maka itu diberikan udzur. Akan tapi kalau terus-terusan menjadi syak, menjadi keraguan-raguan yang tercela dalam agama ini. Makanya ketika seorang sering ragu dalam ibadahnya, dalam salatnya, apakah dia sudah salat baca Al-Fatihah atau belum, apakah dia sudah sujud 2 kali atau belum, dan yang lainnya, maka dia harus benar-benar menyiapkan diri ketika salat. Yang jelas, ketika ragu itu hanya sesekali, maka itu diperbolehkan untuk mengulang. Akan tapi ketika jumlahnya banyak, maka dia harus benar-benar menyiapkan dirinya. Ya, di antaranya adalah dengan membaca surat yang berbeda, diawali dengan salat-salat qobliyah dulu, sehingga benar-benar siap untuk melakukan salat fardu. Seperti itu, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Iya, silakan dari kota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini kami dari Canberra. Dari Canberra, silakan. Pertanyaannya,
Ya, zaman kita sekarang ini bukanlah zaman para nabi dan keluarga serta para sahabatnya. Iya, Apakah ujian pada zaman dahulu lebih berat dibandingkan zaman sekarang? iya. Kemudian, ketaatan zaman dulu apakah pahalanya lebih besar dari zaman sekarang? Yang terakhir, masihkah ada kesempatan bagi kita yang hidup pada zaman ini untuk masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Canberra ya. Yaitu tentang apakah ujian para sahabat itu lebih besar daripada ujian kita. Apakah amalan mereka itu lebih besar daripada amalan kita. Dan apakah kita masih punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang dialami oleh para nabi dan para sahabat adalah ujian yang besar, yang tidak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, bahwasanya manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, bahkan yang setelahnya. Mereka ketika memperjuangkan Islam, maka taruhannya adalah nyawa. Tidak hanya nama baik, tapi nyawa mereka terancam. Bahkan sebagian dari para sahabat di awal-awal perjuangan Islam, mereka disiksa oleh orang-orang kufar yang ada di Makkah waktu itu. Amalan mereka pun demikian. Mereka memiliki amalan yang besar, yang tidak bisa disamakan dengan amalan orang-orang setelahnya. Ada satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, yang menyebutkan bahwa akan ada satu masa di akhir zaman nanti, yang mana seorang itu memegang agamanya seperti memegang bara api. Maka kata Nabi dalam hadis itu ya, disebutkan dalam hadis itu bahwa pahala mereka ini yang memegang agamanya seperti memegang bara api di akhir zaman, mereka mendapatkan pahala khamsina minkum, 50 orang dari kalian. Maka para sahabat bertanya, awaminhum ya Rasulullah, apakah bukan 50 orang dari mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis itu, bal minkum, bahkan dari kalian. Hadis ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diperselisihkan oleh para muhaddisin tentang derajatnya ya. Sebagian besar, mayoritas dari kalangan para muhaddisin menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Sebagian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Dhaiful Jami' yang mendhaifkan hadis ini. Jadi kalaulah hadis ini hadis yang lemah, maka tidak bisa, semakin menegaskan bahwa amalan orang-orang belakangan tidak bisa mengalahkan amalan para sahabat yang sangat besar keutamaannya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Rasulullah SAW ketika disebutkan dalam salah satu hadisnya, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah komunitas yang sangat besar pada hari kiamat, sangat hitam, sangat banyak. Beliau menyangka bahwasanya itu adalah sahabatnya, itu adalah umatnya. Tapi kata malaikat Jibril, bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau tunjukkan dengan sawadul a'zam, dengan sawadul a'zam, yang sesuatu yang hitam yang lebih banyak daripada yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, haula'i ummatuka, itu adalah umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wala adzab. Dari mereka akan ada 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, walima, apa kiranya amalan mereka sehingga mereka bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya terlebih dahulu, dan tanpa diadab dalam neraka terlebih dahulu. Qala, maka dijelaskan di situ, kanu la yaktawun. Mereka tidak berobat dengan kay. Kay adalah besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan di dalam kebagian tubuh yang sakit. Biasanya penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit gatal itu dulu ya, pada masa dahulu itu caranya seperti itu. Supaya penyakit yang ada di kulit itu mati, maka menggunakan besi kemudian ditempelkan. Nah, setelah itu maka pelan-pelan luka akan sembuh. Nah, ini amalan yang seharusnya ditinggalkan, karena menjadikan seorang tidak masuk dalam kriteria ini. Kemudian yang kedua adalah wala yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Makanya kita lebih menekankan tentang ruqyah fardiyah, ruqyah mandiri sebelum tidur, ketika sakit, agar seorang tidak minta kepada orang lain. Ya, meminta diruqyah ketika ruqyahnya syar'i boleh-boleh saja sebenarnya. Akan tapi ketika
meminta, maka itu menjadikan dia tidak mendapatkan kesempatan yang emas ini. Kemudian yang berikutnya, wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayur, mereka tidak beranggapan sial ya, ketika misalnya ini tanggal 13 ya, kemudian mereka melihat ada binatang yang ditabrak mobil ya. Kadang sebagian orang itu tatayur, menganggap sial. Adapun orang-orang yang 70.000 tadi, mereka tidak punya pikiran itu, mereka optimis. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kriteria ini terpenuhi, maka meskipun itu orang-orang belakangan, meskipun orang akhir zaman, maka mereka masih berpeluang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia akan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Taib, silakan yang lainnya. Silakan, mungkin yang lainnya kalau ada yang ingin disampaikan. Halo Ustaz. Silakan, Bu. Ya, dengar Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pat Ustaz. Silakan dari Pat. Ustaz, Ana seorang gadis yang ingin menikah. Pertanyaan Ana Ustaz, apakah dengan cara ta'aruf secara syar'i ataukah dengan minta tolong kepada teman Ustaz? Mendapatkan pemuda yang baik Ustaz. Masya Allah. Taib, jazakumullah khairan, pertanyaan yang sangat bagus dari Pat ya. Bagaimana seorang akhwat, seorang muslimah ini ketika ingin melangsungkan pernikahannya, atau dia ingin melangkah pada jenjang pernikahan. Tapi ada beberapa tahapan yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita di dalam pernikahan. Di antara salah satunya adalah dengan ta'aruf ya, dengan ta'aruf begitu, saling mengenal ya. Tapi ta'aruf ini pun juga harus diketahui batasan-batasannya. Hendaknya ta'aruf tidak dilakukan secara mandiri ya, artinya dia sendiri berkenalan dengan ikhwan ya. Hendaknya dia berusaha lewat walinya. Dan ini merupakan tanggung jawab wali, orang tua ya, mungkin saudara laki-lakinya atau bahkan pihak keluarga yang lainnya. Bagaimana dia berusaha mencarikan jodoh untuk orang-orang yang di bawah perwaliannya. Jadi bagaimana ta'aruf yang syar'i itu? Akhwat ini bisa melewati walinya untuk mencarikan ya lelaki yang tepat ya menurut pandangan mereka. Kemudian nanti ada tukar biodata begitu, dan tidak boleh menggunakan foto. Kemudian setelah itu beranjak ke langkah berikutnya dengan nadhar, hitbah, dan seterusnya. Adapun ketika dia tidak atau walinya tidak punya kenalan yang tepat, maka bisa melalui beberapa pihak-pihak yang memang dirasa mampu ya. Misalnya ada ustadz yang ada di sana ya, dia punya link beberapa ikhwan yang baik agamanya, yang bagus akhlaknya, maka dia bisa melalui ustadz tersebut. Yang jelas dalam proses ta'aruf tidak boleh ta'aruf mandiri antara dia dengan ikhwan tersebut, apalagi sampai tukar-menukar nomor telepon, maka ini sangat riskan dengan fitnah. Dan setan akan berusaha untuk menggelincirkan para pemuda-pemuda ini dalam jurang-jurang kenistaan ya, terutama pada masa-masa awal seperti ini. Maka tempuhlah langkah-langkah yang syar'i dalam ta'aruf, bisa melalui wali atau melalui pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dalam mencari jodoh, melalui ustadz atau pihak-pihak yang lainnya. Dan tidak boleh ta'aruf mandiri, yaitu antara laki perempuan mereka chatting atau tukar biodata mandiri, maka ini keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bu. dari Sydney lagi ya Ustadz. Dari Sydney. Masya Allah, putaran kedua. Berapa kota hari ini? 5 Ustadz. Oh, 5 kota. KL nggak bergabung ya? Belum bergabung? KL. Kayaknya enggak Ustadz. Oh, Masya Allah. Taib, silakan Sydney, Bu. Iya Ustadz, ini mungkin di luar tema. Mau tanya, kalau seumpama nih Ustadz, ada istri ditinggal suaminya meninggal ya. Iya. Terus dia rumah-rumah sendiri nggak campur sama ibunya. Iya. Suatu hari ibunya ini Ustadz sakit.
kebetulan saudara-saudaranya ini belum yang biasanya merawat lagi sakit juga, jadi Masya nggak Allah. bisa merawat si ibu. Iya. Jadi ini yang anak pertama ini, jadi dia harus yang merawat ibunya karena nggak ada yang merawat lagi, iya Iya. kan? Nah, rumah yang baru ditinggal suaminya meninggal itu Ustadz 40 km jaraknya ke rumah ibunya. Apakah dia boleh keluar sebelum Ida Ustadz untuk merawat si ibu? Tapi dalam satu kota ya, Bu? Itu dalam satu Kenapa, kota Ustaz? ya? Jarak 40 km satu kota ya antara ibu dengan anak tadi? Lain kota. Jadi safar gitu ya? Safar artinya Jadi, bepergian jauh ya? Iya kayak Surabaya, Malang gitu Ustadz. Oh iya, berarti hitungnya masih safar itu. Siap. Iya. Jadi pertanyaan tadi apa boleh ya wanita ini pulang ke rumah ibunya begitu ya? Untuk merawat di masa idahnya. Iya Ustadz, karena saudara yang biasanya merawat lagi jatuh sakit juga. Jadi kan nggak ada yang merawat ibunya cuma di tempat tidur Ustadz. Baik, Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khair Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Sydney ya. Jadi bagaimana ketika seorang muslimah ini dia harus beriddah ya. Iddah dengan iddah wafat. Kita tahu dalam Islam ada 4 macam iddah yang harus dilakukan oleh seorang wanita dalam masa tertentu ya. Iddah dengan hitungan haid, iddah dengan hitungan bulan, iddah dengan melahirkan, dan yang terakhir adalah iddah wafat. Dan iddah wafat ini adalah kemuliaan agama Islam. Itu bagaimana seorang istri ini dia menghormati suaminya setelah meninggal dunia, yaitu dengan cara melakukan iddah, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan yang perlu kita ketahui akhwati fillah, bahwasanya semua syariat iddah itu Allah tetapkan di dalam Al-Quran yang mulia. Artinya ada termaktub dalam Al-Quran, termasuk penetapan iddah wafat tadi. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, keberadaan iddah wafat selain untuk tidak bercampurnya benih ya, maka untuk penghormatan kepada suaminya. Wanita tersebut begitu hari H meninggal suami, dia tidak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat. Misalnya contohnya dia tidak bisa ya, nggak ada yang menyiapkan makan, maka dia harus terpaksa berbelanja. Maka dia usahakan tidak berbelanja kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Atau ketika dia sakit, yang terpaksa dia berobat ke dokter. Termasuk dalam masalah ini adalah tadi, merawat ibu yang sedang sakit tadi, yang tidak memungkinkan untuk dirawat oleh saudaranya. Lalu bagaimana solusinya? Karena tadi adalah tempatnya jauh ya, luar kota, maka usahakan safarnya ini menggunakan mahram. Jadi saudaranya mungkin atau siapa mengambil dia dari tempat tinggalnya, diantar ke rumah ibunya. Kemudian baru di sana dia menyelesaikan iddah yang sisanya. Karena ketika dia bertahan di rumahnya maka menimbulkan madarat untuk orang tuanya. Dia beriddah di rumah ibunya tersebut sambil dia membantu untuk mengobati ibunya yang sedang sakit tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Ustadz, sorry mau tanya lagi yang lebih Silakan. jelasnya. Kalau seumpama nih dia punya anak laki, cuman anak lakinya kebetulan lagi sekolah. Nah, dia itu punya saudara laki, cuman saudara lakinya itu kayak sedikit gila Ustadz. Masya Allah. Jadi nggak ada mahram buat dia. Bagaimana itu Ustadz? Masya Allah. So, anak laki-lakinya sudah balik belum, Bu? Anak Anak laki-laki? lakinya udah umur 17. Oh, sudah balik. Berarti Tapi bisa kan? Iya, tapi sekolah kan nggak bisa nunggu. Ibunya perlu dirawat dari pagi sampai malam, Ustadz. Iya, maksud anak tadi safarnya itu sekali saja, Bu. Jadi bukan bolak-balik ke ke rumah orang tua kemudian dia pulang. Jadi si istri tadi yang sedang masa iddah, maka dia safar ke kota ibunya. Sekali saja. Kemudian dia selesaikan iddahnya di sana, di rumah ibunya tersebut sambil merawat dia. Jadi bukan bolak-balik seperti itu. Kalau memang kondisinya menuntut seperti itu. Oh, lah ini Ustadz, mumpung saya bisa tanya Ustadz. Jadi dia ini punya anak 2, satu itu umur 17, yang satu masih SD kelas 6. Makanya itu dia bolak-balik karena kan harus pulang ke rumah untuk ngurusin anaknya 2 atau gimana Ustadz? Masya Allah. Apa anak itu jangan disekolahkan sementara? Baik, Masya Allah. Iya, silakan dia pertimbangkan lebih dalam ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, artinya apakah maslahat bagi dia menyelesaikan masa iddah di rumah orang tuanya sambil merawat, ataukah dia bertahan di rumahnya
dia minta orang lain untuk merawat orang tuanya. Yang jelas dia harus selesai dulu masa iddahnya. Dan iddah tidak boleh safar bolak-balik seperti ini. Jadinya bukan menyelesaikan iddah nantinya. Karena iddah harus menetap di rumah. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali sangat darurat sekali. Dia tidak boleh menggunakan celak. Dia tidak boleh menggunakan parfum. Tidak boleh berhias dan yang seterusnya. Jadi dia silakan dipertimbangkan lebih dalam maslahat dan madharatnya. Kalau memang dia pertimbangkan bahwa anak-anak ini perlu perhatian ya, maka sudah dia bertahan di situ. Maka dia cari solusi lain untuk ibunya. Misalnya mengirim perawat atau bagaimana ya, nanti uangnya diusahakan dari saudara-saudara atau bagaimana. Atau bismillah sudah anak-anak di sini, istri berangkat ke orang tua dalam beberapa pekan, dalam beberapa bulan bahkan. Nanti anak-anak tinggal dipantau dari rumah orang tua tersebut. Ya, yang jelas jangan safar tiap hari. Kalau itu jadinya bukan menyelesaikan iddah jadinya. Baik, barakallahu fikunna. Ya, silakan mungkin yang lainnya. Iya Ustadz, ini dari Melbourne lagi. Dari Melbourne. Silakan Bu. Ada titipan pertanyaan. Ketika seorang dalam rumah tangga, Iya. ketika suami itu terlalu, maksudnya dalam rumah tangga itu si suami itu mengendalikan keuangan. Iya. Jadi mereka belum terlalu lama untuk berumah tangga. Nah kemudian si istri ini sebelumnya adalah seorang yang independen. Gitu. Nah ketika berumah tangga ini karena segala sesuatu dikendalikan oleh suaminya, jika dia menginginkan sesuatu ini sang istri ini dia jadi agak sungkan. Gitu. Dan istri nggak punya penghasilan sendiri ya Bu? Ketika menikah tidak punya penghasilan, jadi Nah. memang suami yang semua mengendalikan gitu. Siap. Kemudian bagaimana mencari jalan tengahnya untuk hal yang seperti ini. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah keuangan keluarga ya. Yang tepat di dalam Islam, keuangan suami dan istri itu dipisah. Jadi suami punya rekening sendiri, kemudian istri punya rekening sendiri. Mungkin zaman sekarang seperti itu. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab, itu dia bisa berzakat. Karena saking dia punya harta ya dari orang tuanya, dari usahanya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini kondisi yang kurang begitu secara ekonomi. Maka suatu ketika Zainab ini bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud terlebih dahulu, kepada siapa aku harus berikan hartaku, harta zakatku ini, zakat malnya itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya kepadaku. Maka Zainab awalnya tidak percaya apakah dia memberikan zakat kepada suaminya sendiri. Dia datang kepada Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut dan Rasulullah mengatakan, Shadaqa Ibnu Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud sudah benar dalam fatwanya. Ini sebagai dalil bahwa yang benar, keuangan suami dan istri itu dipisah. Jadi tidak menjadi satu. Sehingga jelas mana hak suami dan mana uangnya istri. Dalam masalah tadi ya, ketika seorang istri tidak memiliki penghasilan, dia hanya mengharapkan dari suaminya, dan dia tidak merasa tidak bebas dalam bergerak karena tidak ada keuangan yang menopangnya, bagaimana sikapnya? Hendaknya dia bisa minta jatah nafkah dari suami. Dan itu hak dia. Sebagaimana ketika Hindun ya, yang menjadi istri Abu Sufyan, dan waktu itu Abu Sufyan agak kurang longgar dalam mengalokasikan nafkah, maka datanglah Hindun kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk mengambil jatahnya, yaitu nafkahnya. Maka Rasulullah pun mengizinkan diambil dengan cara yang ma'ruf. Dan ini hak istri. Bahkan sampai pun istri seandainya ya, dia punya usaha sendiri, orang tuanya mampu, dia lebih kaya dari suaminya, suami masih berkewajiban untuk menafkahi istri. Jadi nafkah. Ada uang ya semacam belanja pokok begitu untuk istrinya. Nah, ketika suami sudah memberikan nafkah, dan biasanya nafkah itu lebih ya, jadi tidak pres begitu, maka istri bisa menggunakan tanpa harus izin kepada suaminya. Tapi memecah keuangan antara suami dan istri berbeda itu adalah pembagian yang sudah benar. Adapun beberapa praktek ya, ada uangnya digabung antara suami istri sehingga tidak jelas pembagiannya. Karena nanti seandainya salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka harta warisannya jelas. Oh ini harta istri, oh ini harta suami. Adapun ketika digabung maka menjadi bias harta itu milik siapa. Jadi solusinya, bagaimana ketika istri itu sungkan ya, merasa segan untuk minta kepada suami, maka hendaknya dia mengajukan kepada suaminya uang nafkah ya, uang bulanan begitu untuk dia makan bersama dia dan anak-anaknya atau menyiapkan makan untuk suaminya. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Iya, ada pertanyaan kami dari Canberra. Alhamdulillah. Jadi ada suami istri yang bercerai karena istri konflik dengan ibu mertuanya, dan kemudian si istri ini dia pergi menemui seorang ustadz. Dia gitu menemui seorang ustadz, dan ternyata dia bilang ustadznya itu memberitahu bahwa dia itu dalam pengaruh sihir. Masya Allah. Jadi sebenarnya bagaimana hukumnya gitu, berkonsultasi dengan ustadz, terus ustadznya memberitahu bahwa dia dalam pengaruh sihir dan bisa mengobati dan sebagainya. Tapi akhirnya cerai ya rumah tangga itu ya Bu? Cerai. Masya Allah. Dan berdasarkan cerita juga sampai sekarang yang mantan istrinya ini juga belum menikah lagi karena dibilang dibuat seret jodohnya gitu. Iya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan yang sangat menarik dari Canberra ya, tentang kasus perceraian antara suami istri, dan istri akhirnya setelah cerai itu datang kepada salah satu ustadz untuk menanyakannya, dan ustadz itu mengatakan bahwa istri tersebut sedang kena pengaruh sihir ya, pengaruh guna-guna. Tapi yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga rumah tangga kita dan rumah tangga kaum muslimin dan muslimah pada umumnya. Karena sesuatu yang paling diharapkan oleh iblis adalah perpisahan antara suami dan istri di kalangan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia menyebar bala tentaranya, dan akhirnya pada saatnya iblis pun mengecek hasil kerja bala tentaranya. Ada satu mengatakan kepada iblis, aku sudah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an. Kau belum bekerja apa-apa. Kemudian ada satu pasukan yang dia mengatakan, aku tidak tinggalkan manusia hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sampai aku mampu memisahkan antara dia dengan suaminya. Dia dengan pasangannya. Maka Jibril yang waktu itu berada di singgasananya turun mendekati pasukannya tersebut dan mengatakan, nikma anta. Engkau adalah pasukan yang hebat. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil faedah bahwa iblis sangat senang dengan berita perceraian yang terjadi di kalangan kaum muslimin, wal iyadu billah. Karena dengan perceraian maka keutuhan rumah tangga menjadi terkoyak, ya, pendidikan anak-anak terbengkalai, keharmonisan, kesejukan rumah tangga pun akhirnya tidak bisa dirasakan. Tapi ala kulli hal, ketika terpaksa yaitu menjadi salah satu solusi, maka langkah setelah itu yang lebih baik untuk dipertimbangkan daripada menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Baik, terkait dengan pertanyaan, bagaimana ketika seorang akhwat tadi disampaikan oleh ustadz bahwa dia terkena pengaruh sihir, maka kalau memang ustadz itu bisa ya menunjukkan apa sihirnya di mana ya, buhul-buhulnya berada di mana, maka itu lebih utama. Itu tinggal dihilangkan, tinggal dibakar sehingga lepas dari pengaruh sihir tersebut. Atau kalau memang tidak ya, ustadz juga tidak tahu di mana posisi sihirnya, maka hendaknya akhwat ini berusaha memurnikan tauhidnya dan melakukan ruqyah fardiyah. Yaitu dia meruqyah dirinya sendiri, kemudian dia belajar agama dengan baik, banyak berzikir, membaca Al-Quran, sehingga harapannya pelan-pelan pengaruh sihir itu akan hilang. Apalagi selama dalam perceraian itu tidak ada hal yang aneh ya. Nggak ada misalnya, mohon maaf, misalnya muntah darah dan seterusnya, maka bismillah, itu semoga pengaruhnya tidak terlalu kuat. Sehingga bismillah, semoga dengan ruqyah mandiri bisa melepaskan hal tersebut. Adapun tadi ketika ada yang mengatakan bahwa ini jodohnya dipersulit ya, maka insya Allah ketika seorang muslimah itu bersungguh-sungguh, dia tempuh jalan-jalan yang syar'i, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya akan datang juga. Tentunya dengan usaha dan melalui jalan-jalannya, dia berusaha cari informasi kepada walinya atau meminta kepada orang-orang yang punya jalur suami-suami yang baik, maka bisa ditempuh jalur ke sana. Jadi tetap optimis bahwa insya Allah pengaruh sihir kalau memang itu ada akan hilang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya sendirian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naba, wa ja'alnakum, dan Allah jadikan kepada kalian pasangan-pasangan kalian.
Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Halo, dengar Pak? Iya, silakan. Dari mana ini, Bu? Dari Pak. Dari Perth lagi, alhamdulillah. Putaran kedua ini, Bu ya. Ini Ustaz ada pertanyaan kembali. Siap. Seorang suami istri yang sudah berumah tangga lama dan Iya. sudah mempunyai 3 anak. Tetapi problemnya Ustadz di sini, seorang suami ini sering membuka urusan rumah tangga, baik kepada teman maupun kepada keluarga. Yang saya akan tanya, bagaimana Ustadz solusi untuk menasihati si suami ini? Karena kita udah melakukannya, tapi anggapan si suami ini adalah hal biasa. Jadi suaminya suka membuka aib dalam rumah tangganya, begitu ya? Iya, ke teman maupun ke keluarganya Ustadz. Bagaimana Masya Allah. solusinya? Taib, barakallahu fikunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan salah satu petunjuk di dalam Al-Quran tentang masalah ini ya. Sebuah isyarat yang sangat bagus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah permisalkan suami istri itu seperti pakaian yang saling menutupi. Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Lihatlah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bagaimana Al-Quran datang menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Dan di antara uslub Al-Quran yang sangat indah. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keimanan yang tidak kasat mata, Allah memperumpamakannya dengan pohon yang kuat akarnya, yang menjulang tinggi ke langit, yang mengeluarkan buah dalam setiap musimnya. Demikian pula masalah kedekatan suami istri yang sifatnya abstrak. Allah perumpamakan, Allah permisalkan dengan pakaian. Yaitu suami menutupi istri sekarang sebagai pakaian, demikian pula sebaliknya. Kalau kita lebih jauh mendalami ayat tersebut ya, apa yang dimaksud dengan pakaian di situ? Sifat pakaian itu ada 2. Yang pertama adalah menutupi aurat orang yang menggunakan pakaian, dan yang kedua adalah memperindah tampilan orang yang menggunakan pakaian tersebut. Dan demikianlah seharusnya suami istri. Seorang suami harusnya pandai menutupi kekurangan istrinya karena itu adalah auratnya. Diumbar, dibuka, disampaikan ke orang lain seperti melanjangi dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya ditutupi. Dan sebaiknya ketika istri punya kelebihan ya, dan baik untuk disampaikan, misalnya ketika berkunjung ke rumah orang tuanya, dia ingin banggakan istrinya, Masya Allah ibu, istri aku tidak salah dalam mencari istri, istriku pandai dalam memasak di rumah, istriku pandai dalam mengurus anak-anak di rumah, dan seterusnya. Ditunjukkan supaya lebih indah istri di hadapan orang-orang yang memang boleh mendapatkan berita atau kabar tentang masalah tersebut. Jadi suami yang membuka aib istrinya, maka dia pada hakikatnya adalah sedang membuka auratnya sendiri, dan ini bukanlah orang yang baik. Lalu bagaimana hendaknya mereka menyelesaikan ya aurat aib mereka itu sendiri, dibicarakan sendiri. Bahkan jangankan sampai orang lain ya, orang tua, anak-anak itu seharusnya tidak tahu kalau seandainya rumah tangga orang tuanya sedang bermasalah. Ya, namanya juga problematika, namanya juga rumah tangga, maka problematika akan selalu ada dalam rumah tangga. Sampai-sampai pada rumah tangga Rasulullah SAW juga pernah ada hal-hal yang menggoncang rumah tangga beliau SAW. Tapi beliau bagus dalam mengemasnya, bagus dalam menyelesaikannya. Jadi bagaimana kepada suami yang semacam tadi, hendaknya dia menutupi aib istrinya dan dia perbaiki dirinya serta berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki istrinya. Karena membuka aib istrinya justru makin memperburuk, bukan menyelesaikan masalah, dan orang malah tidak simpati dengan keluarganya karena dia tidak melihat adanya kebaikan karena terus menyampaikan keburukan. Dan ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, apa yang diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali akan menjadi perebutan malaikat-malaikat yang mengawasi dan dekat. Itu apakah masuk dalam catatan kebaikan ataukah keburukan. Maka membuka aib orang, sering menyampaikan aib orang bukanlah sesuatu yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Saya pengen tahu hukumnya bagaimana Islam melihat ini
Ini jadi kebiasaan kita kalau misalnya kita keluar jalan dengan suami, Iya. Kita itu gandengan tangan dengan suami atau pegangan tangan dengan suami. Iya. Saya pernah dengar ada yang bilang itu nggak boleh karena katanya memamerkan kemesraan. Sementara yang pertanyaan saya, kita ini jalannya biasa aja seperti kita pegangan tangan dengan anak, pegangan tangan dengan suami seperti itu, seperti biasa seperti itu. Nah, Iya. ini bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana ketika seorang istri atau suami istri menunjukkan kemesraannya di halayak ramai. Suatu ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang suami istri ya yang baru menikah, mereka menunjukkan hal itu ya. Jadi menunjukkan keharmonisannya, kemesraannya di tempat umum karena memang masih baru menikah ya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menegurnya. Menegurnya karena seperti ini ya. Orang-orang yang belum menikah pun akhirnya akan menjadi punya keinginan yang negatif dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah memamerkan begitu. Bagaimana sikap yang tepat bagi seorang suami dan istri? Hal-hal yang sifatnya urusan-urusan kemesraan ya, urusan ranjang itu hendaknya diselesaikan atau dilakukan di balik tabir lah. Kalau perlu anak-anak pun tidak tahu bahwa Masya Allah ternyata bapak ibu mereka luar biasa dalam masalah urusan-urusan semacam itu. Adapun di tempat umum ya kita biasa saja. Jadi seperti biasa ya, tidak menunjukkan hal-hal yang terlalu berlebihan dan juga tidak sebaliknya. Karena ketika terlalu dekat kadang-kadang muncul hasad dan itu berbahaya. Bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi pecah dan semisalnya. Jadi bagaimana sikap seorang muslim, suami istri dalam masalah dia keluar bersama istrinya, ya sikapnya biasa saja. Artinya ketika pegang tangan itu tidak menunjukkan kemesraan yang berlebihan, maka silahkan. Tapi kalau itu dipandang oleh orang ini sepertinya beda lah pegangannya begitu, sebaiknya tidak lah. Mendingan hal-hal seperti itu ditutup, dilakukan di tempat-tempat yang aman, di kamar, di rumah, atau mungkin di mobil. Tidak di halayak ramai, agar tidak menimbulkan hasad dari orang-orang yang melihatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari Sydney, Ustadz. Dari sini, putaran ketiga ini ya. Maaf Ustadz, ini ada Silakan. di sini ada saya sama suami cerai ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi anak saya punya gadis. Mm-mm. Terus bekas suami di sini banyak orang-orang sini tuh cari istri orang Indonesia. Masya Allah. Nah terus si bapak anak saya ini punya kenalan, dengar ada orang mencari istri Indonesia. Iya. Terus dia tawarkan anaknya gitu ya, anak saya. Tapi anak saya nggak mau dijodohkan. Iya. Itu gimana yang sebaiknya, Ustaz? Masya Allah. Iya. Luar biasa pertanyaannya tentang bagaimana seorang wanita atau seorang anak ketika dijodohkan oleh orang tuanya ya. Taib, suatu ketika ada seorang bapak juga mengalami hal yang sama, tapi mungkin motifnya berbeda ya. Jadi pada zaman Nabi SAW itu ada seorang anak perempuan yang dia tidak mau dinikahkan oleh bapaknya. Dia tidak mau ya dinikahkan, dijodohkan dengan fulan, nggak mau dengan fulan, yang lain juga nggak mau. Akhirnya datang bapak ini kepada Rasulullah SAW menyampaikan keluhannya kepada anaknya tadi, kepada Rasulullah SAW tentang anaknya tadi. Bagaimana ketika bapak ini mendapati anak ini nggak mau dinikahkan. Maka apa kata anak perempuan tadi? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan menikah sampai engkau menyebutkan apa hak suami atasku. Yaitu apa kewajibanku kepada suamiku. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, haqqu zauji ala zaujatihi in law kanat bihi qarhatun la fasahatha ma'addat haqqahu. Kata Nabi SAW, hak suami terhadap istrinya, itu kewajiban istri kepada suaminya adalah seandainya suami itu memiliki luka ya, yang mohon maaf ya, luka yang bernanah, kemudian istri itu menjilatinya, maka yang demikian itu dia belum menunaikan hak suaminya. Mendengar sabda Nabi SAW yang mulia ini, wanita itu kembali mengatakan, atau gadis itu mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi
ada suatu ketika itu kisah tadi menyebutkan bahwa ada wanita yang tidak mau dinikahkan oleh orang tuanya. Ya karena tadi alasannya dia tidak berani mengambil nikah itu karena khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Baik, bagaimana dengan masalah yang tadi ditanyakan? Ketika anak itu adalah anak yang masih belum balik ya, masih belum usia balik, maka orang tua itu boleh menikahkannya. Boleh menikahkan anak tersebut. Adapun ketika sudah balik, sudah menjadi gadis, maka tidak boleh dipaksa. Harus ditanya. Dan kata Nabi SAW, diamnya seorang gadis adalah izinnya. Adapun ketika dia seorang janda, maka dia harus menyampaikan, dia harus berbicara. Jadi kalau memang anak itu tidak mau, ya jangan dipaksakan. Ketika dia tidak bersedia dengan yang dijodohkan tadi, ya jangan dipaksa. Karena dialah yang akan menjalani rumah tangga, dia akan menghabiskan separuh usianya dengan suaminya tersebut, maka tidak boleh ada paksaan di sana. Jadi harus meminta izin kepada wanita tersebut. Kalau seorang gadis maka diam sebagai izinnya, adapun janda maka dia harus menyatakan persetujuannya dengan lisan. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Canberra Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Putaran ketiga ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Ada pertanyaan, apakah termasuk dalam kategori tidak berbakti kepada orang tua seorang anak yang sudah berkeluarga namun masih rutin meminta uang kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal orang tuanya itu sudah sepuh dan juga hidup sederhana, bahkan terkadang juga harus sampai berhutang demi anaknya tersebut. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Ini anak laki-laki atau anak perempuan Bu? Anaknya laki-laki, Anak sudah punya laki-laki. istri. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan yang bagus dari Canberra ya. Bagaimana ketika seorang anak ini yang sudah berumah tangga, dia masih meminta uang kepada orang tuanya ya. Yang pertama, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu apa definisi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu. Yang sering Allah sebutkan bergandengan dengan tauhid. Bahkan ancamannya sering disebutkan dengan kesyirikan. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan birrul walidain. Itu banyak sekali ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jauhi kesyirikan dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling utama ya setelah sholat ya. Ketika ditanya tentang amalan yang paling utama dalam Islam, maka setelah beliau menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, maka beliau menyebutkan birrul walidain. Yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan definisi birrul walidain dalam kitabnya Makarimul Akhlak, bahwa birrul walidain adalah seorang anak berusaha mencurahkan kebaikan untuk orang tuanya dan menahan gangguan untuk orang tuanya. Bahasa sederhananya, bagaimana anak bisa membahagiakan orang tua dan menahan orang tuanya tidak sakit hati. Itu birrul walidain. Dan itu cakupannya luas. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, dan yang semisalnya. Bahkan dengan harta. Maka kalau orang tua tadi merasa terganggu dengan sikap anak tadi yang minta uang, apalagi sampai menghutang ya, maka itu termasuk uququl walidain. Termasuk bentuk kedurhakaan. Apalagi dia sudah menikah. Hendaknya dia tidak merepoti orang tua, bahkan justru harusnya membantu orang tuanya. Dan anak yang baik, dia akan berusaha untuk dia pandai dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dalam masalah ekonomi dan berpikir bagaimana bisa membantu orang tuanya. Apalagi orang tua sudah senja usianya yang biasanya sudah mulai datang berbagai macam penyakit, dia harus punya uang untuk mengobatkan orang tuanya, mencarikan fasilitas kesehatan yang paling baik, maka hendaknya seperti itu. Dan anak yang baik adalah bagaimana dia berusaha mencurahkan kebaikan untuk orang tuanya dan menahan keburukan untuk orang tuanya. Termasuk di dalam masalah harta. Jadi seandainya anak itu punya harta, maka orang tua yang berhak milikinya, bukan malah sebaliknya. Bukan malah anak yang meminta harta orang tuanya. Jadi hendaknya anak tersebut memperbaiki perilakunya, dia rubah mindsetnya, dia berusaha dengan baik dalam pekerjaannya, sehingga mapan dalam masalah ekonomi. Bukan lagi minta ke orang tua, tapi justru bisa memberi kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam dari warahmatullahi Brisbane. wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari Brisbane. Dari Brisbane. Silakan Bu.
Ini ada pertanyaan, apa hukumnya seorang istri atau suami melarang suami atau istri untuk mengunjungi atau berhubungan dengan orang tua dan keluarga suami atau istrinya? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Brisbane ya. Bagaimana ketika seorang suami itu melarang istrinya ya untuk bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan saudaranya, bahkan dari saudara suami, dan itu adalah instruksi suami. Iya, kalau memang itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan agama ya, maka itu istri harus taat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, bahwa di antara kriteria wanita yang akan dipanggil dari pintu, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja, dia harus taat kepada suaminya. Bahkan ketika ditanya, Rasulullah SAW ditanya tentang ayyun nisa'i khairun, kriteria wanita seperti apa, istri yang seperti apa yang baik wahai Rasulullah, maka beliau mengatakan istri yang ketika engkau pandang dia menyenangkan dan ketika engkau perintahkan dia taat kepadamu. Dan sifat perintah ini umum. Termasuk ketika seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya misalnya, mengunjungi saudaranya. Dan tidak ada pertentangan syariat. Artinya alasan suami memang syar'i. Misalnya dalam kondisi-kondisi pandemi seperti sekarang ya, atau mungkin ketika di sana nanti akan ada pembicaraan yang kurang pas, yang menghibah dan seterusnya, maka itu istri harus taat kepada suaminya. Meskipun suami yang baik adalah dia tidak berusaha mengkonfrontasikan antara istri dengan orang tuanya atau bahkan dengan mertuanya, dengan ibunya. Jadi bagaimana mereka bisa harmonis. Tapi penekanan kita, selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat, maka istri wajib mentaatinya. Terutama di dalam masalah-masalah ranjang, di dalam masalah-masalah hubungan suami istri. Termasuk dalam masalah ini adalah perintah suami di dalam interaksi istri dengan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan. Mungkin ada lagi yang lainnya? Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Silakan, Bu. Bagaimana hukumnya kalau kita seorang wanita jabrian dengan laki-laki atau tapi hanya teman biasa melalui WhatsApp? Iya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, tentang bagaimana ketika seorang wanita itu berinteraksi dengan lawan jenisnya ya, dengan via virtual ya, dengan medsos dan seterusnya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang semoga bisa memberikan penjelasan tentang masalah ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para ummahatul mukminin agar mereka tidak melunakkan pembicaraan mereka dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qaul wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti manusia pada umumnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian melunakkan pembicaraan kalian agar tidak muncul penyakit pada diri orang-orang yang memiliki penyakit syahwat dalam hatinya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Yang menarik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala melarang para istri-istri Nabi ummahatul mukminin untuk melunakkan ucapan mereka yang akan memunculkan syahwat bagi orang-orang yang mendengarkan, maka Allah tidak perintahkan ummatul mukminin untuk diam, tapi diperintahkan wa qulna qawlan karima atau qawlan ma'rufa. Ya, dan katakanlah dengan perkataan yang baik, yang utama. Yang diambil faidah oleh para mufassir kita bahwa ucapan-ucapan yang masuk dalam ucapan yang terlarang antara wanita dengan laki-laki ya, selain suami istri, maka ucapan yang sifatnya adalah ucapan masalah pembicaraan masalah ranjang, masalah hubungan suami istri, ini yang tidak boleh. Adapun perkataan atau pembicaraan yang biasa, maka itu diperbolehkan. Karena seandainya seorang wanita tidak boleh berinteraksi, berbicara dengan orang lain, maka seharusnya perintah Allah dalam ayat tersebut adalah memerintahkan ummahatul mukminin untuk diam. Tapi Allah perintahkan agar mereka mengatakan dengan perkataan yang baik. Dan ini ditunjang dengan data sejarah bahwa sebagian para ulama-ulama mereka juga belajar kepada seorang wanita. Di antaranya para ulama dulu pernah belajar kepada putrinya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah hadis, meskipun pakai hijab ya. Artinya ada pembicaraan di situ. Dan yang lainnya, Rasulullah juga pernah mengadakan pengajian dengan para sahabiat dengan waktu yang tertentu dan seterusnya. Dan ini diperbolehkan. Jadi kembali lagi bahwa
Selama itu pembicaraannya adalah pembicaraan bukan masalah ranjang, bukan masalah yang intim antara hubungan suami istri, maka itu diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Karena ucapan-ucapan itu tidak masuk dalam ucapan yang dilarang seperti yang ada dalam Al-Quran tadi. Jadi ucapan-ucapan biasa itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Wallahu ta'ala alam. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Bu. Pertanyaan terakhir dari Sydney Ustadz. Silakan, terakhir dari Sydney. Putaran keempat terakhir ya. Iya. Silakan Bu, Masya Allah. Bagaimana hukum orang tua yang berkecukupan tapi tidak memerhatikan keperluan anaknya gitu Ustadz. Walaupun anaknya sudah berkeluarga masing-masing gitu Ustadz, tapi anak-anak nggak berani minta, nggak peduli gitu Ustadz orang tuanya. Masya Allah. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Taib, Masya Allah. Pertanyaan terakhir dari Sydney yang sangat bagus. Bagaimana ketika seorang bapak, orang tua yang mapan, sedangkan anak-anak itu secara ekonomi kurang ya, dan orang tua ini nggak mau bantu begitu. Ya seharusnya ketika sudah menikah, masing-masing anak berusaha survive sendiri ya. Dia tidak menggantungkan kepada orang tuanya, dia tidak meminta kepada kedua orang tuanya. Bahkan sebaliknya, seandainya itu bapak itu meminta harta anak-anaknya, maka diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Jadi anak seharusnya tidak mengharapkan kepada orang tuanya, sehingga tidak muncul prasangka yang tidak baik. Tapi dia bagaimana dia survive, bagaimana dia sukses sendiri tanpa bantuan orang tua. Ini dalam perspektif anak. Jadi anak hendaknya tidak meminta bantuan orang tua. Kalau dibantu alhamdulillah, kalau enggak memang seharusnya begitu. Adapun dalam perspektif orang tua ya, ini beda sudut pandangnya. Orang tua hendaknya berusaha untuk mensejahterakan anak-anaknya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan meninggal dunia dan akan menghabiskan hartanya untuk sedekah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW, diperintahkan maksimal hanya sepertiga dari harta yang dia wasiatkan untuk orang lain, dan sepertiga itu sudah banyak. Beliau menyebutkan karena meninggalkan harta untuk mereka lebih baik daripada mereka itu meminta-minta kepada manusia. Ini sebagai isyarat bahwasanya orang tua harus memikirkan anak-anaknya begitu. Sampai pada detik terakhir semacam itu. Bahkan orang tua yang menginfakkan hartanya untuk kesejahteraan anak-anaknya dan itu menjadi kebaikan bagi mereka, itu pahalanya akan kembali kepada orang tua itu sendiri. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian. Jadi apa yang diinfakkan untuk anak-anak itu pahalanya akan kembali kepada orang tua. Jadi dua sudut pandang yang berbeda akhwati fillah. Bagi anak hendaknya tidak mengharap orang tuanya, dia survive sendiri. Bagi orang tua berusaha memikirkan anaknya. Dan ketika ini dijalankan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan kebaikan. Anak akan merasa mandiri, tapi dia dibantu orang tuanya dan tidak mengharapkan bantuan orang tua secara spesifik. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhwati fillah, sudah cukup ya? Iya, sudah cukup akhwati fillah. Mungkin ini kalau ada hal yang kurang jelas mungkin bisa disampaikan via medsos melalui koordinator. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam menjawabnya. Baik, kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia para sahabat-sahabat Nabi, yaitu banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik interaksi dengan manusia sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.